Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 1 Warsito Agung Nugroho dengan NIM 12A1178, 2 Kosirin 12A1295, 3 Nugraha Adiwibawa dengan NIM 12A1117. Kami akan mempresentasikan materi tentang data linear dan non-linear. Yang pertama adalah perbedaan struktur data linear dan struktur data non-linear. Dalam struktur data linear, data disusun dalam urutan linear, di mana elemen dihubungkan satu demi satu. Sebaliknya, dalam struktur data non-linear, elemen data tidak disimpan secara berurutan, melainkan elemen yang terkait secara hierarkis. Contoh dari struktur data linear adalah array, antrian, tumpukan, daftar tertaut, dan lain-lain. Dan contoh umum dari struktur data non-linear yaitu adalah pohon dan grafik. Struktur data pohon mengatur dan menyimpan elemen data dalam hubungan hierarkis. Yang kedua adalah perbedaan konsep antara graph dan tree. Tree dan graph berada di bawah kategori struktur data non-linear, di mana tree menawarkan cara yang sangat berguna untuk mewakili hubungan antara node dalam struktur hierarkis, dan grafik mengikuti model jaringan. Pohon dan grafik dibedakan oleh fakta bahwa struktur pohon harus terhubung dan tidak pernah dapat memiliki loop, sementara dalam grafik tidak ada batasan seperti itu. Ya, ini adalah gambar dari tree dan graph. Dan selanjutnya akan disambungkan oleh Mas Nugraha Eka Adiwibawa. Ya, terima kasih Mas Warsito Agung Nugroho atas waktunya. Ya, sama-sama. Selanjutnya contoh implementasi graph dan tree dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan graph di dalam kehidupan, contohnya saja dalam pembuatan peta, di mana satu kota dihubungkan dengan kota lain apabila terdapat jalan atau sarana transportasi yang menghubungkan kedua kota tersebut. Pada sisi E 1,4 dan E6 4,1 merupakan sisi ganda. Bisa digunakan jalur pulang dan jalur pergi. Titik 1 tetanggaan dengan 2 dan 5. Sisi E8 sama dengan 4,4. Dinamakan gelang karena awal dan akhir berada pada titik yang sama. Panjang sirkuit sama dengan 1, 2, 3 ke 4, 1 ke 4, 1,5 ke 4 memiliki 3 panjang sirkuit atau lintasan yang berakhir sama. Jadi intinya dari my home untuk menuju ke pasar ada beberapa jalur yang akan dilewati, yaitu E6, E1, lalu E8, E2, E3, lalu E4. Kita bisa memilih salah satu di antara 3 jalur tersebut. Masing-masing jalur memiliki kilometer yang berbeda-beda, yang dimana itu menentukan panjang atau pendeknya dan jauh atau dekatnya suatu lintasan tersebut. Ya, teman-teman bisa lihat gambar di atas ya ini. Selanjutnya adalah tree struktur atau struktur pohon. Sangat umum ditemui, mulai dari struktur folder atau direktori di komputer Anda sampai di setiap halaman web yang Anda kunjungi. Atau dokumen HTML memiliki struktur tree. Setiap browser ada struktur tree dan DOM HTML. Beberapa contoh lain di mana Anda akan menemui struktur pohon. Ya, contohnya ini nomor 1, memproses XML memerlukan pemahaman mengenai tree. Kedua, pohon keluarga, family tree. Yang ketiga, pohon organisasi. Dan yang terakhir, membuat pivot table yang kompleks memerlukan pemahaman mengenai tree. Ya, selanjutnya yang dinamakan vertex dan edge dalam struktur data graph. Vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graph. Edge adalah himpunan
garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kosirin. Oke, kembali lagi dengan saya Kosirin. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan konsep undirected graph dan directed graph dan weighted graph. Graph tak berarah atau undirected graph adalah graph yang simpulnya hanya menghubungkan dua vertex tanpa menunjukkan arah. Sedangkan directed graph, setiap sisinya memiliki orientasi arah. Sisi berarah dalam graf ini dinamakan sebagai busur. Lain halnya dengan graf tak berarah. Urutan pasangan simpul di sini sangat diperhatikan karena dapat menyatakan hal yang berbeda. Coba kita amati pada gambar yang pertama dan yang kedua. Di situ penjelasannya sangat lengkap. Kemudian di sini ada weighted graph. Weighted graph adalah graf yang isinya atau busurnya memiliki nilai. Di sini dibagi lagi menjadi dua jenis, weighted direct graph dan juga weighted undirect graph, di mana direct bobot berlaku satu arah saja, sedangkan yang undirect bobotnya berlaku dua arah. Kita lihat pada gambar di bawah. Operasi yang dapat dilakukan pada struktur data graf. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam graf seperti vertex, edge, adjacency, dan juga path. Sedangkan operasi-operasi yang terdapat dalam graf adalah ada add vertex, add edge, dan display vertex. Perbedaan adjacency matrix dan adjacency list. Yang pertama yaitu adjacency matrix, di mana baris dan kolom dari matriks mempresentasikan simpul awal dan simpul tujuan, dan sebuah entry di dalam senarai yang menyatakan apakah terdapat sisi di antara kedua simpul tersebut. Contohnya ada di bawah. Kemudian adjacency list diimplementasikan dengan menampilkan masing-masing simpul sebagai sebuah struktur data yang mengandung senarai dari semua simpul yang saling berhubungan. Jadi perbedaannya sudah jelaskan dari gambar yang pertama tadi dengan gambar yang ini kan sudah beda. Ya, di sini kami mengambil informasi apabila para pandemen ingin melihat secara langsung, di sini sudah tertera linknya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila tutur kata dalam penyampaian kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.